A few moments later. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaji Hamzah dengan NIM H0523319 dari kelas PKRA 2023. Di sini saya akan mengabarkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pembelajaran kelas rangkap yang diampuh oleh Ibu Asmirinda Resa SPD MPD. Dalam tugas ini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kamu, apa strategi terbaik dalam pembelajaran kelas rangkap dan mengapa kamu memilih strategi itu? Menurut saya, strategi yang dapat diambil dari pembelajaran kelas rangkap yang pertama yaitu gabungkan materi yang sama. Ajarkan satu tema yang cocok untuk semua tingkat, tapi sesuaikan tingkat kesulitannya. Contohnya untuk tema hewan. Kelas rendah belajar nama-nama hewan, sedangkan siswa kelas tinggi belajar tentang habitat atau rantai makanan. Pentingnya, memudahkan guru mengelola kelas sekaligus membuat pembelajaran tetap relevan untuk semua siswa. Yang kedua yaitu bagi siswa ke dalam kelompok. Pisahkan siswa berdasarkan tingkat kelas atau kemampuan. Ketika satu kelompok belajar bersama guru, kelompok lain mengerjakan tugas mandiri. Yang ketiga yaitu siapkan tugas mandiri. Buat tugas yang bisa dikerjakan siswa tanpa bimbingan guru, seperti lembar kerja, membaca buku, menggambar, atau bermain alat peraga. Yang keempat yaitu libatkan siswa yang lebih tinggi. Minta siswa kelas tinggi membantu siswa kelas rendah dalam aktivitas sederhana, seperti membaca dan mengerjakan soal. Yang kelima yaitu gunakan media pembelajaran. Gunakan alat bantu seperti video, gambar, atau permainan edukasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Dan yang terakhir, atur waktu yang dengan baik. Buat jadwal yang jelas, misalnya 20 menit untuk satu kelompok, lalu berganti ke kelompok lain. Alasan saya memilih strategi ini karena yang pertama yaitu untuk menghemat waktu dan tenaga, karena satu tema bisa diajarkan ke semua siswa dengan penyesuaian tingkat kesulitan. Yang kedua yaitu dengan membagi siswa menjadi kelompok kecil, guru bisa lebih fokus memberikan perhatian sesuai tingkat kemampuan. Yang ketiga yaitu tugas mandiri membantu siswa tetap aktif belajar meskipun guru sedang fokus pada kelompok lain. Yang keempat yaitu melibatkan siswa senior, melatih mereka untuk berbagi ilmu dan memperkuat pemahaman mereka sendiri. Yang kelima yaitu membuat video, gambar, atau permainan menarik serta perhatian siswa, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu jadwal yang jelas, memastikan semua siswa mendapatkan perhatian yang adil. Pertanyaan kedua yaitu, jika kamu menjadi guru dan ditempatkan pada sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap, apa yang akan kamu lakukan dan mengapa kamu harus melakukan itu? Jika saya menjadi guru dan ditempatkan di sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap, yang akan saya lakukan yang pertama memahami karakteristik siswa, mengamati kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa di setiap kelas, dan melakukan asesmen sederhana untuk mengetahui tingkat kemampuan awal. Alasannya agar saya bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok siswa dan memastikan semua mendapat perhatian yang layak. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran gabungan. Menggabungkan materi yang bisa diajarkan bersama, misalnya dengan tema-tema yang relevan untuk semua siswa. Contohnya, mengajarkan pentingnya menanam pohon untuk kelas rendah dan mendalamkan dengan topik proses fotosintetis untuk kelas tinggi. Agar pembelajaran tematik membantu saya menghemat waktu dan mengelola kelas lebih efisien sambil tetap relevan untuk semua tingkat. Selanjutnya itu membagi waktu dan tugas dengan jelas. Membagi waktu menjadi sesi kelompok kecil. Saat mengajar satu kelompok lain diberi tugas mandiri seperti membaca, menggambar, dan mengerjakan latihan. Ini memastikan setiap kelompok mendapat perhatian yang cukup tanpa membiarkan kelompok lain merasa diabaikan. Yang terakhir yaitu melibatkan siswa dalam proses belajar. Meminta siswa yang lebih senior untuk membantu adik kelasnya, misalnya dalam membaca atau mengerjakan soal sederhana. Alasannya yaitu selain meringankan tugas saya, ini juga bisa melatih siswa untuk berkolaborasi, saling membantu, dan memahami tanggung jawab. Mungkin dengan strategi ini, saya yakin pembelajaran kelas rangkap bisa berjalan efektif karena setiap siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna sesuai tingkatannya.